Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini, yang kita awali dengan pembacaan surat Yasin, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan Ziyarah al-Jami' al-Kabirah yang diajarkan oleh Imam Ali al-Hadi alaihi salam. Dan kita pada malam hari ini bertepatan juga mengenang hari wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan riwayat-riwayat yang diterima oleh para ulama pengikut Ahlul Bait, dari Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal 28 bulan Safar. Dan riwayat-riwayat itu sesuai dengan dokumen-dokumen sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sejarawan Islam. Alaihal, satu hal yang harus kita selalu camkan dalam pikiran kita setiap kali kita memperingati hari wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa kita dan dunia sedang mengalami musibah besar, kehilangan manusia termulia, makhluk Allah yang teragung yang Allah ciptakan, rahmat Allah yang dikaruniakan, dianugerahkan kepada umat manusia dan kepada jagat raya ini. Keberadaan beliau adalah rahmat. Keberadaan beliau benar-benar menyejukkan. Keberadaan beliau benar-benar menjanjikan semua keindahan dalam kehidupan umat manusia. Ajaran beliau ajaran yang menjamin kebahagiaan bagi umat manusia. Akhlak beliau adalah cerminan yang sangat indah yang apabila diteladani tentu akan menjadikan kehidupan dunia ini menjadi surga sebelum surga keabadian di akhirat nanti. Oleh karena itu, patut bagi setiap mukmin yang memahami, walaupun tidak sempurna tentunya pemahamannya tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus benar-benar merasakan ada sebuah musibah teragung, ada kehilangan yang sangat besar yang tidak tergantikan oleh siapapun dan oleh apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia yang fana ini dengan tugas yang sangat besar. Tugas yang Allah sebutkan, litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur, agar engkau dengan kitab suci yang Allah turunkan itu, agar engkau wahai Nabi, wahai Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya yang akan didapat oleh umat manusia melalui kitab suci beliau, melalui ajaran-ajaran yang terekam dengan sempurna di dalam kitab suci beliau. Sehingga dalam sekian banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensifati kitab suci Al-Quran, Allah mensifatinya dengan nur. Ya ayuhan nas,
ketika Allah berfirman kepada umat manusia, qad ja'akum burhanun, pada akhir ayatnya setelah awalnya khitab ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum, dan kemudian Allah menyebutkan wa kitabun mubin, kitab yang akan menerangkan, dan nurun mubin, cahaya yang akan menyinari. Dalam ayat yang juga khitabnya dialamatkan kepada ahlul kitab juga menyebut Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa kitab yang fungsinya adalah cahaya. Tentu cahaya yang akan menerangi kehidupan umat manusia. Di dalam doa iftitah yang kita biasa baca di bulan Ramadan, kita juga diajarkan agar menanamkan perasaan yang sangat dalam, sebuah kerugian besar yang harus kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya inna nashku ilaika faqda nabiyyina salawatuka alaihi wa alihi. Ya Allah, kami mengeluhkan nasib kami di tengah-tengah umat manusia ini dengan kehilangan nabi kami. Demikian juga dalam doa ziarah yang diajarkan oleh para imam suci agar kita baca dalam harian. Untuk hari Sabtu adalah doa ziarah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ziarah yang penuh makna-makna yang dalam yang ingin didoktrinkan melalui doa ziarah itu dan ingin ditanamkan dalam jiwa kita melalui doa ziarah itu, kita juga ada poin, ada paragraf yang mengajarkan kepada kita agar kita juga mengucapkan bahwa usibna bika, kami benar-benar mengalami musibah dengan kepergianmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ingin ditanamkan bahwa kita benar-benar mengalami sebuah musibah yang teragung dengan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendati kematian adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang terkecuali dari makhluk yang telah diberi kehidupan oleh Allah akan mengalami kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau akan mati dan mereka semua juga akan mati. Jadi kematian bagi siapapun dari makhluk Allah, dari manusia adalah ketetapan Allah. Dan itu untuk menjadi bukti kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga dalam doa sabah yang diajarkan oleh Imam Amirul Mukminin agar kita baca setiap pagi, diantaranya wa qahara ibadahu bil mauti wal fana. Allah untuk menampakkan kemaha perkasaan Allah, Allah mengalahkan ciptaannya bil mauti wal fana, dengan kematian. Jadi kematian adalah ketetapan Allah yang akan berlaku tidak terkecuali bagi makhluk yang termulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dari satu sisi adalah ketetapan Allah, namun di sisi lain adalah kerugian bagi kita umat manusia. Kepergian manusia seagung beliau, kepergian manusia yang membawa misi semulia beliau, tentu adalah sebuah kerugian dan musibah terbesar yang dialami oleh umat manusia. Kembali bahwa ketika kita memperingati hari wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengingat juga rol sejarah beliau, keberhasilan beliau di dalam mengajarkan nilai-nilai yang akan benar-benar menyinari jalan kehidupan umat manusia hingga akhir masa. Tidak akan ada yang bisa menggantikan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan kebahagiaan dunia baik bagi individu maupun bagi umat manusia secara keseluruhan. Aturan-aturan yang
dibawa oleh baginda Rasulullah dalam ajaran agama beliau adalah aturan yang benar-benar mampu menyediakan kebahagiaan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan umat manusia ini. Namun kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ajaran agama beliau belum sempat diterapkan secara sempurna dan kelak akan diterapkan secara sempurna oleh cucu beliau Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Namun ajaran itu telah tersedia dengan sempurna. Umat manusia untuk menyadari kebutuhan mereka kepada ajaran itu butuh kepada kondisi yang memaksa mereka untuk mencari alternatif yang mampu menghadirkan keadilan, kebahagiaan, kesantosaan dalam kehidupan mereka. Mereka telah mencoba semua yang ingin mereka terapkan dalam kehidupan baik individu maupun kehidupan seluruh umat manusia, namun yang terjadi adalah kesemena-menaan. Yang terjadi adalah kezaliman yang makin merajalela, baik pada lingkup yang terkecil sampai lingkup dunia. Paguyuban-paguyuban besar dibangun, PBB didirikan, tujuannya untuk mengatur kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Namun ternyata cepat atau lambat sekarang dunia makin menyadari bahwa misi dari paguyuban yang namanya PBB dan semisalnya tidak mampu menghadirkan apa yang menjadi cita-cita umat manusia. Kezaliman makin merajalela, dan kezaliman yang merajalela itu dinaungi oleh lembaga yang sedianya memberantas keadilan. Ini yang terjadi di pentas dunia, sehingga masa-masa akan datang memaksa umat manusia untuk kembali mencari agama atau mencari aturan yang bisa mengatur kehidupan dunia mereka, dan tidak ada jalan, tidak ada lain kecuali akan kembali kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih terekam utuh pada Al-Quran yang beliau telah terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ikhwan sekalian, bahwa kita ketika memperingati hari wafat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita tanamkan kesadaran itu bahwa kita sedang mengalami sebuah musibah besar. Apa bayangan kita andai Rasulullah ada di tengah-tengah umat manusia? Tentu sangat berbeda. Kita tentu juga akan bisa mendapatkan berbagai macam kemuliaan, berbagai macam karunia yang sangat luar biasa. Namun sebagai bentuk dari wujud rahmat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga pernah bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Aku hidup di tengah-tengah kalian itu baik buat kalian. Nanti ketika takdir Allah memindahkan saya dari kehidupan di atas dunia yang fana dan kembali kepada alam al-baqa, kematian aku pun khairul lakum. Kenapa? Karena ketika aku hidup, aku bisa memberikan berbagai kebaikan untuk kalian. Namun jangan dikira dengan kematianku semua channel kebaikan itu akan berakhir, akan tertutup. Rasulullah di alam barzakhnya juga memberikan perhatian kepada kita, memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita, dan di antara dari wujud kebaikan itu sesuai dengan riwayat yang juga diterima baik oleh Syiah maupun Sunni, mengatakan bahwa amal-amal umatku akan disodorkan kepadaku pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku akan mendapatkan laporan tentang semua yang dilakukan oleh umatku, dan apabila laporan-laporan yang rapot satu persatu dari kita dilaporkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila menemukan kebaikan, Rasulullah akan mendoakan kita agar
bertambah kebaikan. Dan apabila catatan laporan yang dilaporkan ada keburukan-keburukan, aku akan memohonkan ampun untuk para pelaku keburukan tersebut. Alaihal, kita benar-benar mendapat rahmat Allah yang sangat agung, sebagaimana juga sabda Nabi, ana rahmatun muhdat, aku ini adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia. Bahwa risalah beliau, risalah yang penuh dengan rahmat, risalah yang akan membawa kedamaian dan kebaikan bagi kehidupan umat manusia di muka bumi. Ikhwan sekalian, kita ketika membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah hari-hari terakhir dari kehidupan beliau di muka bumi, kita akan menemukan beberapa peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa besar yang terjadi yang sebagiannya benar-benar telah menggeserkan perjalanan kehidupan umat manusia dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita tahu di minggu-minggu terakhir sebelum wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kemudian beliau sakit dan setelah beberapa hari beliau wafat, ada peristiwa Rasulullah mengutus pasukan besar di bawah kepemimpinan seorang anak muda yang bernama Usama bin Zaid. Zaid adalah anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir seluruh sahabat besar diikut sertakan dalam pasukan tersebut. Namun disayangkan bahwa hingga Rasulullah wafat, pasukan itu tidak mau berangkat dengan berbagai macam alasan. Sedikit yang mau bergabung dengan pasukan tersebut, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang berkali-kali agar mereka segera bergabung dengan pasukan. Dan beliau kemudian menerangkan kepada mereka bahwa kecaman kalian, kritikan kalian terhadap penunjukan Usama ibn Zaid benar-benar tidak beralasan. Mereka mengatakan bahwa bagaimana Rasulullah mengangkat seorang anak muda yang usianya mungkin baru sekitar 20 tahun untuk menjadi panglima perang, sementara prajuritnya terdiri dari para sahabat senior, orang-orang yang juga punya pengalaman dalam medan tempur. Ada kecaman yang dalam bahasa riwayatnya ta'an. Ta'an itu menikam atau menusuk, kalau dengan fisik menusuk dengan tombak atau dengan pedang, bukan memukul, itu ta'ana. Kalau pendapat kemudian ada yang ta'ana terhadap pendapat, artinya mengecam, bukan sekedar menanyakan kenapa engkau mengutus anak muda, tidak. Ta'ana itu artinya mengecam, sehingga suara itu ramai dan memprovokasi banyak orang untuk kemudian tidak mau bergabung. Padahal Usama ibn Zaid telah membangun satu pangkalan militer sementara di luar kota Madinah agar yang lainnya bergabung. Namun berhari-hari tidak ada yang mau bergabung kecuali jumlah yang sangat sedikit, karena memang ada provokasi untuk supaya tidak mau bergabung dengan pasukan tersebut. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin umatnya selama 23 tahun dengan kelemah lembutan, dan semua merasakan bagaimana perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah telah menyelamatkan mereka dari kehancuran. Namun perlakuan mereka di akhir hayat Rasulullah benar-benar menyedihkan, sehingga Rasulullah pun harus menjelaskan kepada mereka. Dalam keadaan sakit pun beliau terpaksa menaiki tangga-tangga mimbar beliau setelah dituntun oleh Al-Imam Amirul Mukminin dan Al-Fadl putra Al-Abbas. Dan Rasulullah bersabda, "Ma maqalatun balagatni ankum." Apa suara-suara pendapat-pendapat yang telah sampai kepadaku dari kalian? Kalian tidak setuju dengan pengangkatan Usama bin Zaid.
kalian telah ta'antum fi ta'miri Usamata alaikum. Kalian telah mengecam aku karena aku telah mengangkat Usama untuk menjadi pemimpin, panglima, pemimpin pasukan yang kalian ada di dalamnya, dengan alasan masih anak muda. Namun alasan itu dibongkar oleh Rasulullah, itu bukan alasan yang sebenarnya. Ada alasan yang sebenarnya yang mereka sembunyikan, tidak mereka utarakan. Wala in ta'antum fi ta'miri Usamata falaqad ta'antum fi ta'miri abahu qabla. Kalau kalian hari ini mengecam saya karena menunjuk Usama dengan alasan masih muda, ketahuilah bahwa beberapa waktu yang lalu ketika saya angkat abahnya Usama yang bernama Zaid, yang tentunya bukan anak muda, juga kalian kecam. Jadi ada pembangkangan semacam itu. Berangkat dipaksa demikian oleh Rasulullah. Sebagian kemudian sadar dan mau berangkat, sebagian yang lain tetap beralasan pulang ke rumahnya dan berusaha tidak sering-sering keluar rumah, sehingga dianggap sudah bergabung di pasukan. Tetap tidak berangkat. Laporan datang pada Rasulullah, ternyata pasukan belum berangkat. Usama pun kembali dari tempat yang sudah dia bangun sementara untuk menggabungkan pasukan itu, dia kembali. Rasulullah bertanya, kenapa kamu belum berangkat wahai Usama? Kata Usama, ini berarti cucu angkat Rasulullah ini Usama, anaknya Zaid ibn Harisah. Ya Rasulullah, bagaimana aku berangkat? Pasukannya tidak mencukupi, sangat sedikit. Sementara yang akan kita hadapi di tempat perbatasan yang sekarang jadi negara Yordania itu, di tempat ayahnya dulu terbunuh gugur syahid di sana bersama Ja'far At-Tayyar, jumlah pasukannya sangat sedikit, yang bergabung hanya sedikit. Maka Rasulullah kembali lagi naik ke atas mimbar dan memerintahkan segera berangkatkan pasukan Usama. Dan kali ini Rasulullah dengan nada serius mengatakan, la'anallahu man takhallafa an jaishi Usama. Semoga Allah melaknat, mengutuk orang yang tidak mau bergabung dengan pasukan Usama. Demikian diriwayatkan diantaranya oleh Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Ini peristiwa terjadi ketika kita berbicara tentang hari wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita kembali melihat sejarah hari-hari terakhir yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa lain yang terjadi adalah di hari Kamis, yang menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah wafat di hari Senin. Hari Kamis sebelum wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang sedianya disuruh bergabung bersama pasukan Zaid justru datang menemui Rasul di kamar Rasul, menjenguk Rasul di kamar Rasul. Namun tentu bukan dengan niatan seorang ingin menjenguk orang sakit, namun sepertinya ada upaya-upaya tertentu. Alaihal, kemudian Rasulullah menyaksikan hal yang demikian. Rasulullah meminta dari orang-orang yang ada di ruang tempat Rasulullah terbaring sakit itu, ituni bi kitabin wa dawatin aktub lakum kitaban lan tadillu ba'di. Hadirkan kertas dan pena, aku akan tuliskan sebuah tulisan kitaban, wasiat yang setelah itu kalian tidak akan tersesat selamanya. Namun spontan, sekedar Rasulullah mengatakan hadirkan tinta dan kertas, mulai muncul suara mengatakan jangan berikan, innahu yahjur. Ini kata yahjur dalam kamus Sahih Bukhari, ada kamus yang khusus mendata hadis atau kata-kata yang dianggap perlu dijelaskan dalam riwayat-riwayat kitab Sahih Bukhari. Ketika sampai kepada kalimat yahjur, diterangkan hajara artinya hadza. Hadza itu adalah niku, omongan orang di luar kontrol kewarasan akalnya, entah karena panas yang sangat sehingga gerambyang, kalau orang Jawa bilang, omongan yang tidak wajar dikeluarkan. Jangan berikan, innahu yahjur. Maka
terjadi laghat, terjadi kekacauan di kamar Rasulullah, yang sebagian mengatakan beri apa yang diminta oleh baginda Nabi, yang lain mengatakan maqalahu Umar, yang lain sepakat dengan omongan Umar yang mengatakan jangan berikan. Ala kulli hal, kemudian apa yang terjadi? Hadar riwayat Bukhari, dan Bukhari meriwayatkan ini dalam kira-kira 7 kesempatan. Ada 7 jalur riwayat dengan redaksi yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun konklusi dari cerita riwayat Bukhari semuanya sama. Di antaranya Rasulullah kemudian mengatakan qumu anni, keluar semua, tinggalkan saya sendirian. Qumu anni, la yanbaghi 'inda nabiyyin tanazu'. Tidak sepatutnya di depan seorang nabi terjadi kekacauan, bantah membantah di depan seorang nabi. Ini juga sebuah peristiwa yang terjadi menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan seorang nabi yang berjuang menyelamatkan umatnya, bersama umatnya 23 tahun, justru di hari-hari terakhir mendapatkan perlakuan semacam demikian. Sehingga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an setiap kali mengingat hari Kamis duka itu, yang beliau mengatakan ar-raziyatu, bencana besar, kullar raziyah, semua bentuk bencana ya pusatnya di sini. Ini inti dari semua bencana. Apa? Mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ma yuriduhu min kitabatil wasiyah. Ketika Rasulullah dihalang-halangi dari menuliskan wasiat keselamatan abadi buat umat manusia. Ini yang terjadi. Ada peristiwa lain yang juga terjadi di hari-hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan beliau di tengah malam, di keheningan malam, beliau mengajak pembantu beliau yang bernama Abu Muwaihibah, diajak untuk menuntun beliau. Menurut sebagian riwayat, walaupun riwayat lain mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib juga bersama dengan pembantu Rasulullah. Kemana? Di keheningan malam, ketika kota Madinah telah sunyi, penduduknya telah tidur, Rasulullah yang dalam keadaan sakit itu meminta untuk diantar ke pemakaman Al-Baqi, yang tidak jauh tentu dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di keheningan malam itu Rasulullah menziarahi makam Al-Baqi dan memohonkan ampunan kepada orang-orang yang dikuburkan di Al-Baqi'il Gharqad. Kemudian Rasulullah mengajak mereka berbicara, liyahna lakum, selamat buat kalian yang telah mati dahulu sebelum kematianku. Akbalatil fitanu kaqita'il lailil muzlim, fitnah demi fitnah telah menghadap seperti gelapnya malam yang pekat. Rasulullah telah membaca bahwa akan ada kejadian-kejadian yang seperti telah Allah firmankan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Tiada Muhammad kecuali seorang rasul, utusan Allah. Qad khalat min qablihir rusul. Sebelum Muhammad telah banyak rasul-rasul yang Allah utus. Afa in mata, apakah apabila ia mati, au qutila, atau dia terbunuh, inqalabtum ala a'qabikum, kalian akan berbalik kembali seperti masa jahiliyah sebelum kehadiran Rasulullah. Para ulama memahami bahwa ada pertanyaan dari Allah, afa in mata au qutila inqalabtum. Pertanyaan Allah bukan menanti jawaban dari kita iya atau tidak. Pertanyaan istifham Allah ini difahami oleh para ulama sebagai istifham takriri, istifham yang ingin menjelaskan kepada kita bahwa itu yang pasti terjadi. Berarti apa yang akan terjadi? Inqilab alal a'qab, akan terjadi kemurtatan, akan terjadi kondisi kembali kepada masa sebelum kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang juga
riwayatkan oleh para ulama, di antaranya sekali lagi Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam banyak jalur, bukan satu jalur. Kalau mau mencari hadis ini, kalau kita mau googling, nyarinya bukan hadisul irtidad, hadis kemurtatan, mungkin akan sulit keluarnya nanti ya. Tapi dicari apa? Hadisul haud, hadis tentang telaga Rasulullah nanti di akhirat ya. Karena Bukhari memasukkan dalam bab yang berkaitan dengan haud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam riwayat-riwayat itulah disebutkan bahwa kalian akan mengalami kemurtatan setelahku wafat nanti. Setelah wafatku kalian akan mengalami kemurtatan ya. Dan tidak ada yang selamat dari kemurtatan itu menurut riwayat Bukhari kecuali mithlu hamalin na'am, seperti jumlah kafilah onta yang ratusan, kemudian ada satu atau dua yang lepas dari rombongannya. Yang selamat itu seperti onta yang lepas. Kalau ada 1000 onta di gembala, mungkin bukan 990 yang belot, yang tinggal 10 ekor onta yang masih ikut dengan pengembalanya. Biasanya yang akan bedal-bedal itu ya 1 atau 2 onta saja ya. Sampai digambarkan ingin mengatakan sangat sedikit orang yang akan terbebas dari kondisi tersebut. Riwayat mengatakan ketika hari kiamat, Rasulullah telah menceritakan kepada kita, ada sekelompok orang yang a'rifuhum, saya kenali pasti mereka. Lalu mereka digiring ke arah tertentu. Saya tanyakan, kemana? Maka yang menggiring ini mengatakan ilan nar, ke neraka. Maka Rasulullah bertanya, masya'nuhum, kenapa mereka harus digiring ke dalam neraka? Qala innahum irtaddu ba'dakal qahqara, mereka telah kembali ke belakang setelah kematianmu wahai Muhammad. Dan satu kelompok lagi, satu rombongan lagi digiring lagi. Saya tanya lagi, kemana? Jawaban dari yang menggiring, ilan nar. Masya'nuhum, jawaban yang sama, innahum irtaddu ba'dakal qahqara. Maka Rasulullah mengatakan, dan saya tidak melihat yang selamat illa mithlu hamalin na'am. Ini riwayat-riwayat yang sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang telah saya baca tadi. Afa in mata au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Tentu murtad yang dimaksud tidak mesti harus menanggalkan secara formal status keislamannya, namun bisa dengan makna-makna lain yang tanpa harus melepas busana kemuslimannya, namun pada hakikatnya dia telah mengalami kemurtatan maknawi dengan meninggalkan keimanan secara utuh. Alaihal itu juga sebagai satu hal yang tidak bisa kita abaikan ketika kita berbicara tentang hari-hari akhir dari wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan sekalian, bahwa peristiwa yang berbicara atau riwayat-riwayat yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari terakhir dan khususnya di saat-saat wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat-riwayat itu banyak yang patut dicurigai kebenarannya, karena ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menampilkan orang-orang tertentu sebagai yang berjasa dalam merawat Rasulullah di hari-hari akhir ketika beliau sakit, seakan-akan yang lainnya abai dan acuh terhadap keadaan Rasulullah, tidak pernah menjenguk Rasulullah. Rasulullah wafat sendirian bersama seorang istrinya, dan sebelum wafat itu pun Rasulullah terpingsan berkali-kali.
pingsan, sadar, beberapa saat pingsan lagi, sadar, beberapa saat pingsan lagi, dan demikian seterusnya. Kemudian wafat Rasulullah sendirian, tidak ada orang lain, dengan seorang istrinya. Di mana Ali bin Abi Thalib, di mana Zahra, di mana Al Hasan wal Husain, di mana keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana istri-istri yang lainnya. Jadi ada upaya riwayat-riwayat yang ingin memonopoli kemuliaan merawat jasad Rasulullah atau merawat Rasulullah di hari-hari terakhir. Ada riwayat mengatakan, dan itu diterima oleh sebagiannya, mengatakan bahwa Rasulullah wafat dalam pelukanku. Sementara riwayat-riwayat yang sahihah yang bisa dipertanggungjawabkan di Sunni maupun di Syiah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di dalam pelukan Ali bin Abi Thalib, di hadapan putri beliau, ada keluarga beliau, tidak sendirian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaihal itu juga satu riwayat yang patut dicurigai terkait dengan hari-hari wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau saat-saat detik-detik terakhir sebelum Rasulullah wafat. Ada riwayat yang juga mengatakan bahwa Rasulullah wafat di hari Senin siang menjelang sore dan baru dikuburkan di malam Rabu. Ada riwayat dalam Sirah Ibn Hisham yang mengutip dari Sirah Ibn Ishaq, mengutip dari riwayat Aisyah, mengatakan ma'alimtu bidafni Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi illa min sautil masahi fi jawfil laili lailatal arbi'a. Kami, Aisyah berkata, tidak mengetahui bahwa Rasulullah sudah dikebumikan kecuali dari suara cangkul yang menguruk kuburan Nabi dari ruang sebelah. Kapan? Fi jawfil lail, di tengah malam, lailatal arbi'a, malam Rabu. Ini juga riwayat yang patut dicurigai. Apalagi riwayat yang lebih serem lagi mengatakan sampai jasad Rasulullah menghijau, wal'iyadzubillah, karena telah tidak dikebumikan. Sampai dari Senin sampai hari malam Rabu tengah malam. Riwayat-riwayat seperti itu patut dicurigai. Para ulama kita juga mencurigai kesahihan riwayat-riwayat semacam demikian. Seakan Rasulullah benar-benar jasad beliau pun terlantar, tidak ada yang mengurusi jasad beliau. Ini satu bagian dari riwayat-riwayat yang juga menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di hari Senin dan baru dikebumikan di malam Rabu. Namun riwayat yang sahih wafat di hari Senin dan malam Selasa sudah dikebumikan setelah salat jenazah tanpa imam, namun serombongan masuk dan kemudian melakukan salat jenazah atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang sibuk di Saqifah, termasuk riwayatnya Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Ummal, walam yashhad Abu Bakrin wa Umar janazat Rasulillah. Ada riwayat Kanzul Ummal tulisan Al-Muttaqi Al-Hindi. Ala-ala mereka sibuk dengan apa yang mereka anggap lebih penting dari ikut mengebumikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala-ala peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah umatnya adalah peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kepada kita betapa perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan tantangan, dan tantangan itu justru beliau terima di hari-hari akhir menjelang wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan sekalian, ketika kita memperingati hari wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga harus mengenang
betapa kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau sepanjang hidupnya selalu memberikan yang terbaik bagi umat manusia.